Hai guys, hai juga mahasiswa politik. Gimana nih kabarnya? Gimana juga pelajarannya? Lagi belajar apa? Apa? Pemerintahan. Belajar mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Oke. Udah sampai mana nih materinya? Apa? Oke. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa materi terkait pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Mungkin dua kata ini sekilas terdengar sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Kata pemerintah lebih mengacu kepada seseorang atau organisasi, aparatur negara, lembaga, atau badan publik yang diberikan kekuasaan dan memiliki kekuasaan untuk mengatur serta memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah. Jadi, pemerintah ini lebih mengacu kepada orangnya. Contoh dari pemerintah adalah presiden, gubernur, wali kota, dan lain-lain. Nah, beliau-beliau ini adalah seorang pemimpin, seseorang kan, yang diberikan kekuasaan untuk mengatur serta memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah. Nah, kata yang kedua adalah pemerintahan. Pemerintahan ini mengacu pada proses atau cara kerja pemerintah dalam menjalankan semua kegiatan, tugas, dan kewajibannya dalam mencapai tujuan negara. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu. Jadi, pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu pengetahuan, yaitu dapat diajarkan dan dipelajari, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal, sistematis, dan spesifik. Selanjutnya, pembahasannya ketiga, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Jadi begini, dalam masyarakat, ketika hukum tidak lagi dijadikan sebuah acuan, kemudian penjara berisikan orang-orang yang tidak bersalah, dan keputusan tidak diambil dalam keputusan pengadilan, maka pada hakikatnya sudah tidak ada pemerintahan. Sebaliknya, jika dalam masyarakat terdapat sebuah aturan yang disepakati dan ditaati bersama, maka pada hakikatnya sudah ada pemerintahan. Jadi, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Karena pemerintahan di sini bersifat mengatur dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, teratur, dan terarah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Dan juga karena Indonesia merupakan negara hukum yang bersifat non-blended, yang artinya tidak ada pemerintahan tanpa hukum dan tidak ada hukum tanpa pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan, pemerintahan di sini layaknya lampu rambu lalu lintas yang ada di jalan. Jika tidak ada itu, maka jalanan akan jadi berantakan. Jika tidak ada pemerintahan, maka masyarakat akan berantakan. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai asas-asas pemerintahan. Berbicara mengenai asas sendiri adalah dasar dari sesuatu. Jadi, asas pemerintahan ini membahas mengenai dasar dari pemerintah itu sendiri. Ada beberapa asas dalam pemerintahan yang digolongkan sebagai berikut. Nah, asas-asas tersebut meliputi yang pertama adalah asas pemerintahan umum, yang kedua asas pemerintahan daerah, yang ketiga asas pemerintahan negara Indonesia, dan yang keempat adalah asas pemerintahan yang baik dan benar. Selanjutnya, materi yang kelima ini mengenai konsep negara. Konsep negara ini meliputi apa itu definisinya, fungsi, unsur-unsur, dan lain-lain. Nah, negara sendiri merupakan suatu organisasi tertinggi dalam masyarakat yang menjadikannya wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Dalam terbentuknya suatu negara itu harus memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu meliputi rakyat, wilayah, pemerintah atau pemerintahan, kedaulatan atau kemerdekaan, dasar atau tujuan. Kemudian, di dalam negara kan terdapat tata pemerintah dan pemerintahan.
Jika menciptakan tata pemerintahan yang baik, maka pemerintahan yang baik pun akan tercipta. Dan di dalam negara ini terdapat bentuk-bentuk pemerintahan, di mana bentuk-bentuk pemerintahan ini sangat memengaruhi perkembangan negara tersebut, negara ini. Dan bentuk-bentuk pemerintahan ini sangat identik dengan kekuasaan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir ini mengenai kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna memengaruhi. Jadi kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain supaya orang lain tersebut terpengaruh. Contohnya, seorang penguasa dalam kepolisian memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan di mana peraturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat. Seperti membuat peraturan dilarang menggunakan sandal jepit saat berkendara. Cara memengaruhinya yaitu baik dengan meyakinkan atau mengancam masyarakat, seperti memberikan sanksi tilang kepada mereka yang melanggar. Akhir kata, jalan-jalan ke Universitas Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. See you next time. Bye. Bye. Bye.